Halo, saya Sandi dengan NIM 6612500033. Hai, saya Rizka Safira dengan NIM 666 Hai, saya Ribda Ratnawaisi dengan NIM 666 125 10103. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan melakukan wawancara terkait topik makal kami yang berjudul Proses, Konflik, dan Sosialisasi Politik. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari yang namanya politik. Mulai dari ikut pemilu, punya pendapat soal kebijakan, sampai perbedaan pilihan yang kadang bisa memicu konflik. Menariknya, politik itu bukan cuma soal kekuasaan, tapi bagaimana masyarakat memahami, merespon, dan terlibat aktif dalam partisipasi politik. Nah, lewat wawancara ini kami ingin mengetahui terkait dengan proses, sosialisasi, konflik politik di tengah masyarakat, khususnya di tingkat RT, kawan-kawan. Ya, ada pemilu. Biasanya tanggapan masyarakat gimana sih Pak? Kayak mengikuti atau gimana gitu Pak? Sebenarnya ya kalau untuk masyarakat itu, kalau untuk bersifat demokrasi itu antusias. Antusias Pak. Cuma kendalanya ada di masyarakat sendiri, gitu Iya. ya kan, untuk mengeluarkan hak pilih ataupun apanya ya kan. Nah, jadi kemungkinan di sini paling ya di dalamnya intern, pada dasarnya semuanya bagus, mendukung ya gitu tuh. Cuma dalam arti mungkin porsi partai atau apa itu kan beda-beda ya. Jadi di situ masyarakat itu kadang-kadang yang berebut itu yang di bawah loh, ya kan? Iya. Kalau di atas udah jadi ya udah. Iya. Maksudnya cuma itu aja. Pada dasarnya kita mendukung, semua masyarakat mendukung. Iya. Mendukung. Tapi Pak, untuk Bapak sendiri gitu Pak, kayak misalnya memilih nih Pak, contohnya kayak presiden kita Prabowo, Bapak nyari tahu dulu gak pakai visi misinya apa, bagus untuk Bapak atau tidak gitu, atau untuk masyarakat sekitar Iya. gitu. Tergantung balik ke masyarakatnya ya. Masyarakat itu ada yang istilahnya apa ya? Pendidikannya ada, ya pengarahannya ada yang berpikir jangka pendek, ada yang berpikir jangka panjang. Kalau yang berpikir pendek yang bahaya, kan gitu. Iya benar. Kalau yang berpikir jangka panjang, ya mungkin agak bagus ya, agak melihat visinya, kan yang dirasakan nanti akhir istilahnya perkembangannya. Kalau kita ya untuk sebentar ya lagi partai ini kan pesta ya, cuma sekedar untuk itu ya berbalik lagi ke masyarakatnya begitu tuh. Oh iya. Iya. Ya mungkin dari ini Pak, ada nggak sih Pak kalau misalnya dari pemilu itu ada edukasi dari KPU atau dari pemerintah sini gitu Pak? Jadi untuk edukasi itu semua ya dalam arti penyuluhan ataupun apa sebelum hari H itu sudah ada. Karena kita mungkin melihat dari hak pilihnya. Betul. Pemerintah itu Pak udah menyuruh belum Pak sini Pak? Program pemerintah itu Untuk wali kota di sini. wali kota di sini, wali kota. Kalau untuk program, karena kita juga berkecimpung ya belum lama saya juga ya kebetulan digandeng sama Bapak RT. Artinya kalau untuk program-program itu semua merata. Cuma permasalahan di masyarakat itu kalau seperti BLT, bantuan apa yang sifatnya itu kan nggak semua dapat ya. Iya benar. Itu mah teknis lah begitu. Jadi maklum paling di situ-situ aja gitu. Ibu mungkin nanti mengerti lah kan kayak seperti apa gitu loh kayak itu. Jadi itu mah yang ada itu cuma selentingan-selentingan yang tidak. Tapi dari pemerintah wali kota sini pernah kesini gak Pak? Apa belum Pak? Belum sama sekali. Jadi kalau kita itu di depannya kecamatan. Oh iya kecamatan ya. Jadi kalau yang sifatnya kemarin juga ada banjir, ada apa, alhamdulillah aparat-aparat yang berwenang seperti Bapak Wali Kota apa itu hadir. Ya hadir. Karena memang itu sifatnya bencana, harus ditangani. Bagaimana tingkat pemahaman warga di lingkungan Tegalwangi, Solor terhadap isu-isu politik seperti pemilihan umum atau kebijakan pemerintah, Pak? Jadi gimana sih Pak kondisi di kampung Tegalwangi ini terkait dengan isu-isu politik dan saat pemilihan umum itu, Pak? Jadi pemahaman tentang politik ya di lingkungan ya. Secara umum sih tingkat pemahaman di Tegalwangi Solor sih sudah cukup baik ya selama ini kalau misalkan tentang pemilihan umum ya. Ya sifatnya paling juga praktis, artinya kadang warga itu sih lebih merespon isu-isu yang setidaknya berdampak langsung dalam kehidupan mereka, seperti kebijakan-kebijakan sosial, kenaikan harga pokok, itu sama dengan itu kan politik juga, dibandingkan isu-isu yang mungkin makro ya. Ya untuk mungkin pemilihan umum sih saya rasa di masyarakat atau misalkan warga di sini sudah cukup dewasa dan cukup paham lah bahwa suara mereka itu adalah
suatu instrumentasi atau misalkan penentu untuk pemilih kepemimpinan dalam suatu ya, pemilu gitu. Ya seperti itu sih. Ya cukup baik sih kalau misalkan untuk pemahaman warga sih tentang isu politik cukup memahami karena memang sudah lama kan tentang politik hingga menyingkapinya seperti apa aja di lapangan. Ya begitu Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi untuk di Tegalwangi Solor ini pemahamannya itu udah cukup jelas gitu ya terkait politik ini. Tapi Pak, dari pemahaman warga ini ada nggak sih Pak edukasi dari aktor kebijakan publik atau dari Komisi Pemilihan Umum sebelum pemilihan umum seperti itu Pak? Oke, tentang edukasi politik kebetulan saya juga sering mengedukasi. Artinya edukasi itu berbagai macam ya. Di secara formalnya sih mungkin sudah ada ya, biasa kita disebutnya dilakukan oleh KPU, PPS, juga melalui forum-forum RT dan RW juga menjelang pemilu itu sangat jelas. Itu sering diinformasikan dan didelegasikan kepada RT sampai ke pemudaan itu secara formal ya sosialnya. Tetapi secara informal juga diskusi-diskusi tentang edukasi politik juga kadang ketika saya kumpulan dengan teman-teman pemudaan di sekretariat ya kebetulan di rumah juga. Nah, itu juga sering kita edukasi bagaimana caranya untuk memilih pemimpin, pesan misalkan menyelipkan pesan kepada warga atau misalkan teman-teman itu bagaimana menyikapinya politik dan isu-isu yang tidak termakan hoax misalkan gitu. Terus di media sosial juga ya pemuda juga sering menyebarkan informasi ya, jadwal dan tata cara pencoblosan melalui grup WhatsApp segala macam itu ya salah satu edukasi yang sudah didapatkan di masyarakat baik itu pemuda ya kalangan-kalangan yang sudah bisa untuk memilih banyak sih ya, seperti itu sih banyak untuk edukasi ya cukup banyak meskipun apalagi sekarang di dunia digital atau misalkan di handphone itu sangat mudah sekali untuk bagaimana caranya melihat tata cara atau misalkan pemilihan itu yang baik seperti apa itu semua tersaji di media sosial gitu. Secara langsungnya memang seperti itu, ada yang formal, informal, digital, banyak lah seperti itu. Pak, terima kasih Pak. Jadi di selanjutnya mungkin di politik di tengah masyarakat ini Pak, pasti kan ada terjadinya konflik gitu Pak ya dengan bedanya kepercayaan atau pilihan gitu. Biasanya konflik seperti apa sih Pak yang biasanya ada di tengah masyarakat ini Pak? Nah, ini nih yang menjadi topik menarik di masyarakat ya. Ketika berpolitik di waktu pemilu-pemilu ini terkadang orang karena tidak ada mendapatkan edukasi yang cukup jelas terkadang permasalahan itu ada tetapi kalau ditanya soal permasalahan di fisik sih tidak ada paling ya permasalahan yang beda pemilihan misalkan beda saya milih ini itu milih itu nah itu biasanya muncul dalam bentuk perang dingin diskusi kecil ya di media sosial terus perdebatan di warung kopi tongkrongan atau misalkan di gardu-gardu nah di Solo juga kita punya tradisi sebenarnya kita di tradisi kekeluargaan yang kuat jadi sering kalau saya di kepemudaan itu sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita pemilihan itu hanya 5 tahun sekali. Artinya tidak ada yang harus kita perdebatkan tentang politik yang harus saya memilih ini, kamu memilih itu kamu. Nah, dari wawancara yang udah kita lakuin tadi, kita bisa lihat bahwa pemahaman tentang konflik, politik, dan juga partisipasi masyarakat itu ternyata saling berkaitan. Sosialisasi politik yang baik itu bisa membantu masyarakat agar lebih bijak dalam berpolitik, serta konflik yang muncul itu bisa lebih terkendali. Nah, kawan-kawan, perlu diketahui bahwasanya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum itu sangat penting dalam berjalannya demokrasi. Harapannya, dengan adanya pemahaman politik yang lebih baik, masyarakat bisa berpartisipasi secara lebih sadar dan juga tidak termakan dengan informasi hoax. Sekian dari kami, terima kasih atas waktu dan perhatiannya.